pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pemerintah Kota Palembang mengoptimalkan kawasan sungai sebagai salah satu destinasi wisata kota. Sumur Rakyat bertujuan untuk mengoptimalkan produksi minyak nasional dengan membuka peluang menjadi legal. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan pagi ini edisi Jumat 24 Oktober 2025 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Siar Misi, inilah informasi selengkapnya. Dorong pariwisata, pemerintah Kota Palembang mengoptimalkan kawasan sungai sebagai salah satu destinasi wisata kota. Pemerintah Kota Palembang akan mengoptimalisasikan tata ruang yang ada di Kota Palembang, khususnya wilayah perairan. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Menurutnya terdata ada 700 lebih anak sungai Musi sejak zaman Belanda. Namun yang beroperasi hanya 100 lebih dan tidak bisa dilalui oleh kapal jukung maupun kapal ketek. Sehingga dengan demikian ke depan pemerintah Kota Palembang akan mengoptimalisasi sama seperti saat zaman dulu kala. Ratu Dewa juga menambahkan dengan optimalisasi aliran sungai Musi atau anak sungai Musi ini sendiri ke depan akan mendorong peningkatan wisata khususnya wilayah perairan yang ada di Kota Palembang. Tata di pelataran Binteng Kuto Besak dengan membuat nanti wisata sungai Musinya agar lebih ada ketek-ketek kecil, terus kalau di sini ada perahu-perahu jukung. Nanti kita akan masuk di anak-anak sungai. Nah, saya ingin kembalikan lagi fungsinya sebagaimana di zaman-zaman jayanya Kota Palembang. Selain bertujuan untuk mendorong peningkatan wisata di Kota Palembang, upaya optimalisasi anak sungai ini sendiri diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung aktivitas transportasi khususnya kawasan darat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sementara itu, pendengar, Wakil Ketua DPD Asita Sumsel Ari Aprizal mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kunjungan wisata Sumatera Selatan dengan menggencarkan promosi potensi wisata daerah melalui berbagai event promosi wisata baik di dalam dan juga luar negeri. Ari mengatakan salah satu langkah yang juga dilakukan dengan kerjasama antar Biro Perjalanan Wisata. Event Mata Fair sebagai ajang promosi wisata terbesar di Malaysia juga menjadi salah satu pintu masuk untuk memperkenalkan potensi wisata Sumsel kepada pengunjung luar negeri. Mata Fair itu salah satu event pameran terbesar di Malaysia. Kita juga rencana akan ikut berpartisipasi dalam menjual tentang wisata di Kota Palembang dan Sumsel seperti itu. Jadi selain kita B2B langsung agent to agent, connect ke mereka, minta bantu promosiin paket-paket wisata Palembang, kita juga langsung bisa datang ke direct promosi ke Malaysia ataupun Singapura nantinya seperti itu. Diakui Ari, promosi wisata di Sumatera Selatan khususnya Palembang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya jaminan keamanan bagi para pengunjung di destinasi wisata. Untuk itu dirinya berharap adanya langkah serius dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk melakukan pembenahan terhadap keamanan di objek wisata unggulan. Berikut tanggapan serta harapan masyarakat terkait wisata Sumsel. Halo, saya Rani dari Palembang. Pariwisata di Sumatera Selatan terus menunjukkan perkembangan positif. Beragam destinasi unggulan seperti Jembatan Ampera, Danau hingga wisata budaya di Palembang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Antusiasme masyarakat untuk berlibur di dalam daerah turut mendorong perputaran ekonomi di sektor transportasi, kuliner, dan penginapan. Peningkatan jumlah kunjungan wisata diharapkan mampu memberikan dampak langsung pada pendapatan asli daerah atau PAD. Pemerintah daerah kini terus berupaya memperkuat promosi wisata serta memperbaiki infrastruktur penunjang agar kunjungan wisatawan semakin meningkat. Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, potensi wisata Sumsel dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi daerah. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya Haura dan saya dari Sekojo. Menurut saya wisata Sumsel punya banyak sekali potensi besar kalau dikemas lebih kreatif lagi. Misal, lewat event musik ataupun festival budaya dan juga ekowisata yang berbasis masyarakat. Di mana anak muda juga bisa ikut andil dengan promosi lewat konten digital supaya orang-orang
lebih tahu soal potensi wisata daerah di Sumsel, di mana hal ini tentu dapat meningkatkan PAD kita. Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Sumatera Selatan memiliki banyak sekali wisata, mulai dari wisata alam, budaya, hingga kuliner, yang tentunya wisata ini memiliki potensi yang besar untuk bisa dikembangkan dan diperkenalkan kepada khalayak umum, karena dengan kita memperkenalkan destinasi wisata di Sumatera Selatan ini akan meningkatkan perekonomian di daerah wilayah Sumsel dan juga meningkatkan pariwisata, agar pariwisata tersebut dapat dikenal lebih banyak. Dan juga dengan adanya dukungan masyarakat dan pengelolaan yang berkelanjutan, wisata Sumsel berpotensi menjadi tempat wisata yang unggulan di tingkat nasional maupun internasional. Sekian, terima kasih. Ya, pendengar, pariwisata Sumatera Selatan memiliki potensi besar dengan kekayaan budaya, sejarah, kuliner, serta keindahan alam yang beragam. Agar sektor ini semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat, penting untuk mengetahui pandangan, harapan, serta pengalaman warga sebagai pelaku dan penikmat wisata. Berikut wawancara singkat kontributor RRI Palembang bersama salah seorang masyarakat lokal, Bapak Bambang Irawan. Pak Bambang, sebagai masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan, menurut Bapak, daya tarik wisata apa yang paling membedakan Sumatera Selatan ini dari daerah lain, dan mengapa hal tersebut layak dipromosikan untuk diperluas? Kemajuan pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya itu sudah sangat-sangat menarik sekali, terutama kita lihat jembatan Amperanya, kita lihat seperti Menara Pagodanya atau dibilang di Pulau Kemarau gitu kan. Tetapi wisata-wisata ini memang harus dikembangkan, terutama dari segi pendukungnya, seperti transportasinya, seperti keamanannya. Itu semua itu harus kita ciptakan sendiri, sehingga para wisata itu banyak kunjungan wisata itu nantinya akan berkunjung ke Sumatera Selatan pada umumnya, dan juga daerah-daerah kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan pada khususnya, seperti itu. Bagaimana pendapat pengalaman Bapak saat berkunjung ke destinasi wisata di Sumsel ini, baik dari segi fasilitas, mungkin kebersihan, keamanan, maupun pelayanannya? Pariwisata di Sumatera Selatan pada umumnya sudah sangat baik, akan tetapi masih banyak yang kurang, terutama wisata-wisata yang bagus itu sulit dijangkau. Makanya saya bilang, terutama masalah infrastrukturnya itu dibenahi, keamanannya itu dijaga, gitu kan. Jadi bisa masyarakat tuh bisa menikmati dan juga bisa memberitahu kepada yang lain, misalnya Palembang pada khususnya misalnya, atau daerah-daerah lain tuh wisatanya bagus-bagus gitu loh. Apa saja kendala atau hambatan yang menurut Bapak masih perlu diperbaiki dalam pengembangan pariwisata di Sumsel ini, agar ke depan itu lebih menarik bagi wisatawan lokal maupun luar daerah? Kendala utama itu adalah sumber daya manusianya, yaitu masyarakatnya. Masyarakatnya itu harus berpikir positif dulu gitu loh. Masyarakatnya itu harus bisa berpikir bahwasanya, oh ini suatu objek wisata yang bagus, ayo kita sama-sama kita jaga, ayo sama-sama kita lestarikan, sehingga dapat wisata di Sumatera Selatan ini bisa mendunia gitu loh. Tapi kalau mindsetnya udah tidak baik, maka pariwisata juga akan tidak baik. Nah, ini yang terakhir nih Pak Bambang. Menurut Bapak, upaya apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Sumsel? Ya, upaya yang kita lakukan adalah yang pertama itu adalah segi keamanan. Keamanan yang utama. Jadi kalau wisata itu aman, orang akan berbondong-bondong datang. Yang kedua, dari segi UMKM-nya, kita kembangkan UMKM-nya. Jadi ada satu ciri khas tersendiri, misalnya suatu daerah itu mempunyai ciri khas dari segi makanannya, dari segi produk-produk pakaiannya. Oh, di daerah Sumatera Selatan itu kalau yang terkenal songketnya gitu kan. Jadi orang tuh akan datang dengan sendirinya. Oh, yang terkenal dengan pempeknya, mereka akan datang. Atau mereka terkenal dengan kerupuk udangnya, mereka akan datang. Jadi mindset dari kita sebagai masyarakat Sumatera Selatan, yang pertama kita jagalah keamanannya. Kalau keamanan kita sudah baik,
maka wisata-wisata akan datang dengan sendirinya. Terus dari segi oleh-olehnya, begitu banyak, begitu variatif, mengembangkan UMKM-nya. Yang ketiga mungkin dari segi masalah infrastrukturnya, jalan menuju tempat wisata tersebut dapat dijangkau dengan cepat, dengan baik, sehingga objek-objek wisata itu dapat kita tempuh dengan tidak terlalu lama, tapi masyarakat dapat menikmati beberapa tempat dalam satu hari, seperti itu. Oke, baiklah. Terima kasih atas waktunya, Pak. Sama-sama. Ya, pendengar Radio Republik Indonesia, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Bapak Bambang yang merupakan salah seorang pemerhati dan juga tokoh masyarakat di Kota Palembang. Dari Palembang, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, Sumur Rakyat bertujuan untuk mengoptimalkan produksi minyak nasional dengan membuka peluang menjadi legal. Masyarakat tidak perlu lagi khawatir melakukan aktivitas pengeboran minyak pada tambang rakyat dengan terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Permen ISDM nomor 14 tahun 2025. Menurut Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumatera Bagian Selatan Sumbaksel, Safei, aturan itu bertujuan untuk mengoptimalkan produksi minyak nasional dengan membuka peluang agar sumur rakyat menjadi legal. Namun pengelolanya tetap memiliki aturan. Selain itu, poin penting dengan adanya permen ini, tidak boleh ada pengeboran baru yang dilakukan masyarakat. Safei menjelaskan bahwa pengelolaan sumur rakyat nantinya akan dilakukan melalui lembaga resmi seperti koperasi, UMKM, BUMD, atau koperasi unit desa KUD yang ditunjuk pemerintah daerah. Prosesnya dimulai dari rekomendasi kepala daerah, kemudian disetujui oleh gubernur sebelum akhirnya bekerja sama dengan perusahaan migas yang telah ditetapkan. Ketika saat ini semua tahu tidak ada lahan kosong, banyak masuk perkebunan, tumpang tindih dengan pertambangan yang lain, dan juga banyaknya masuk lokasi wilayah kerja itu di dalam kawasan hutan. Dan ini penting kami harus sampaikan, karena ketika masuk izin kawasan hutan, kita proses izin itu, di dalam izin itu ada kewajiban menyelesaikan dengan pengguna lahan sebelumnya. Maka apa yang akan dihadapi kami bersama K3S di lapangan? Kami sudah 7 turunan tinggal di sini. Laporan yang ada sebanyak 45.000 sumur minyak rakyat berada di wilayah Sumatera, di mana 22.000 sumur berada di Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kabupaten Musi Banyu Asin yang paling banyak terdapat sumur rakyat. Safei menegaskan bahwa pendataan dan verifikasi sumur rakyat masih terus dilakukan. Pemerintah daerah bersama Kementerian ISDM akan melakukan verifikasi lapangan guna memastikan jumlah dan kondisi aktual sumur-sumur itu. Setelah itu, pola kerjasama dengan BUMD, koperasi atau BUMN akan ditentukan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Sumatera Selatan mengalami peningkatan sejak Juli hingga September 2025. Data Dinas Kesehatan mencatat kasus naik rata-rata 1% setiap bulan seiring memburuknya kualitas udara di wilayah perkotaan, terutama Kota Palembang. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Sumatera Selatan terus meningkat sejak Juli hingga September tahun 2025 berdasarkan data Dinas Kesehatan. Jumlah kasus naik rata-rata 1% setiap bulannya. Pada bulan Juli tercatat 45.170 kasus, Agustus meningkat menjadi 48.517 kasus, dan September mencapai 50.232 kasus. PJ Program ISPA Pneumonia Dinkes Sumatera Selatan, Murni, mengatakan Kota Palembang menjadi daerah dengan jumlah penderita ISPA tertinggi sepanjang tahun, yakni mencapai 109.843 kasus. Posisi kedua ditempati Kabupaten Banyu Asin dengan
45.187 kasus. Sebagian besar pasien berasal dari kelompok usia produktif, diikuti anak-anak dan lansia. Gejala yang sering muncul antara lain batuk, demam, dan sesak napas akibat infeksi virus, bakteri jamur, serta polusi udara. Tingginya kepadatan penduduk dan volume kendaraan di Kota Palembang turut memperburuk kualitas udara. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus ISPA di wilayah perkotaan. Untuk data kasus ISPA pada bulan Juli sampai dengan September memang ada peningkatan 1% Mbak setiap bulannya. Itu berdasarkan data laporan dari 17 kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Itu laporan dari puskesmas, semua puskesmas. Untuk saat ini karena laporan yang disampaikan kita masih bersifat puskesmas, jadi nggak ada yang kondisi pasien yang sudah memburuk ataupun sesak pada saat kunjung ke puskesmas. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan menghimbau masyarakat untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat, rajin mencuci tangan, mengkonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, serta memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Langkah sederhana tersebut diharapkan dapat menekan penyebaran penyakit ISPA. Meski menjadi peningkatan tren kasus ISPA tahun 2025 masih lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Saat ini Sumatera Selatan sempat dilanda kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang membuat angka penderita ISPA melonjak tajam. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Ya pendengar, mengakhiri Warta Berita pagi ini kami sampaikan program Cek Fakta Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax. Jangan takut, jangan ragu, you have to speak up kalau jelas-jelas ini informasinya nonsens, nggak masuk. Itu hoax, kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Pendengar, sebuah konten diunggah akun TikTok dan Facebook pada 26 September 2025 dengan klaim Prabowo ditunjuk menjadi Ketua Unity of Islamic State UIS. Unggahan itu memperlihatkan foto Prabowo bersama Emir Qatar dan rombongan sedang berjalan bersama. Disebut juga bahwa upaya Prabowo mempersatukan negara-negara Islam menjadi kenyataan membuat Amerika meradang. Namun, pemeriksaan fakta melalui laman Tempo memverifikasi konten tersebut lewat pencarian gambar terbalik Google dan membandingkan dengan sumber kredibel. Hasilnya, konten tersebut bukan tentang penunjukan Prabowo sebagai Ketua Unity of Islamic State. Foto yang identik pernah diunggah oleh situs merdeka.com pada 16 Mei 2024 dan Jawa Post edisi 17 Mei 2024. Situs Kementerian Pertahanan melansir dalam forum ekonomi Qatar itu, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menemui pemimpin negara Qatar atau Emir Qatar, Sheikh Tahmin bin Ahmad Al Thani di Istana Amiri Diwan Doha Qatar pada Rabu 15 Mei 2024. Dalam pertemuan itu, kedua negara membahas hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar serta mencari cara untuk saling mendukung dan meningkatkan hubungan di berbagai bidang khususnya pertahanan. Sejauh penelusuran Tempo, tidak ada organisasi bernama Unity of Islamic State. Organisasi Islam yang eksis sejauh ini antara lain Organization of the Islamic Cooperation OIC, kemudian Muslim World League MWL, kemudian juga ada di Islamic World Educational, Scientific and Cultural Organization ECACO. Kesimpulan yang didapat bahwa verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim Prabowo ditunjuk menjadi Ketua Aliansi Negara Islam adalah klaim keliru. Cek fakta.
Kemudian pendengar program Cek Fakta lainnya, sebuah video diunggah akun TikTok, arsip, dan Facebook dengan klaim bahwa Indonesia resmi ikut Piala Dunia 2026 lewat jalur otomatis atau wildcard. Dalam video tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan FIFA untuk membahas tentang wildcard Indonesia pada Piala Dunia 2026. Ada pula video pertemuan Trump dengan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Pemeriksaan fakta melalui laman Tempo memverifikasi konten itu lewat pencarian gambar terbalik Google dan membandingkan dengan sumber kredibel. Faktanya, video tersebut berasal dari peristiwa berbeda dan tidak terkait dengan upaya lobby untuk mendapatkan jalur otomatis ke Piala Dunia 2026. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Dorong pariwisata, pemerintah Kota Palembang mengoptimalkan kawasan sungai sebagai salah satu destinasi wisata kota. Sumur Rakyat bertujuan untuk mengoptimalkan produksi minyak nasional dengan membuka peluang menjadi legal. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090 serta pesan chat melalui RRI Digital.